Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih sobat kami? Semoga kabarnya sehat ya. Betul ya? Yang sehat boleh kasih reaction Sehat. love dari layar masing-masing. Iya, kalau kelamaan reaction love langsung gini aja ya. Semuanya sehat, semuanya semangat. Ya, harapan saya dan juga tim Kominfosan semuanya juga bahagia. Amin ya. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menyambut sobat kami dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jogja, mungkin ada yang dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul atau Wonosari, bahkan mungkin dari area luar DIY. Terima kasih ya buat peran sertanya ya. Dan boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita pada hari ini. Wow. Oh iya, sahabat-sahabat tercinta ya, sobat kami yang tercinta, acara spesial ini merupakan rangkaian gelar wicara sobat kami Digitalk sesi yang keempat hari ini ya. Tepat di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Dan temanya tuh spesial banget ya. Tema yang kita baca di flyer itu kan dari hobi jadi profesi, betul ya. Namun setelah diskusi dengan narasumber kita yang spesial Mas Munir, beliau tuh menemukan satu tema yang juga sama atau dibilang itu lebih tepat gitu ya. Temanya tuh dari hobi, tetap hobi untuk hidup katanya. Kalau dibikin lebih singkat lagi temanya adalah hobi, happy nenguripi. Betul ya Mas Munir ya? Yes, leres. Saya catat loh ya. Langsung. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin mengaturkan selamat datang dan terima kasih untuk dukungannya. Yang biasanya join bersama kita ada Bapak Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Namun hari ini Pak Tri Hastono MN sedang ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tenang saja. Kita hari ini didampingi oleh Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Kota Yogyakarta, Bapak Tri Haryanto MT. Selamat siang Pak Tri, sehat selalu ya. Sugeng siang, alhamdulillah sehat Mbak. Baik. Oke, dan juga tentu saja sobat kami yang kami banggakan, serta narasumber yang sudah setia sedari jam 1 kurang tadi udah join. Ya, dan tidak lupa juga untuk para pemirsa di YouTube channel Pemkot Jogja yang juga menyimak tayangan streaming di YouTube channel Pemkot Jogja. Terima kasih alias matur nuwun sudah menyaksikan ya. Dan saya juga perlu menyapa buat sahabat-sahabat yang sedang berusaha ngajakin teman-temannya juga, silahkan. Karena acara ini gratis, ada door prize-nya, ya, dapat sertifikat juga, dapat ilmu dan juga pengetahuan yang sangat berharga nilainya, ya. Nah, acara spesial ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan SIMS. SIMS merupakan sarana Infotekno Mitra Solusi. Ya, terima kasih untuk kolaborasi yang sangat akrab dan terus menghasilkan karya-karya dan juga semangat untuk para UMKM di era digital ini. Nah, terlebih dahulu sebelum saya memperkenalkan narasumber, sekaligus juga memberikan kesempatan kepada Bapak Tri Haryanto MT untuk menyampaikan sambutan serta apresiasinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum acara ini kita lanjutkan. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah sobat kami yang tercinta, hari ini kita punya 2 orang narasumber. Saya akan sapa dulu ya sebelum saya kenalkan nanti. Ya, yang pertama adalah Mas Misbahul Munir, akrab dipanggil dengan nama Mas Munir. Boleh dong sekali lagi menyapa para partisipan Mas Munir. Hai, selamat siang. Selamat pagi semuanya, pagi gitu. Harus selamat pagi supaya kayak swalayan-swalayan itu ya. Jadi auranya tuh laris terus gitu, Oh semangat. gitu ya? Iya dong. Harus begini nggak selamat Kalau paginya? selamat siang itu identiknya habis zuhur, makan siang itu kalau kena AC depan komputer bisanya cuma browsing sama ngantuk kan gitu ya. Ya kalau kita mah semangat ya, semangat dan semangat Mas Munir Iya. ya. Oke, luar Yes. biasa banget emang ya kalau baju merah itu emang gak ada lawan. Ya, Mas Munir, siapa sih yang nggak kenal beliau? Dia adalah fotografer profesional yang sangat menghargai waktu. Jadi tadi dengan Waduh. semangat
ya. Ayo kita segera mulai, ayo segera kita mulai. Ini banyak yang udah join, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Kita harus hargai waktu kita dan waktu orang lain. Setuju ya Mas Munir ya? Setuju. Ini bahkan tidak ada yang join pun tetap kita mulai kok, Mbak, gitu. Nggak ada yang join, cuman saya sama Mbak Magda tok sama 2 orang lagi gitu, kita tetap mulai gitu. Iya Tapi dong. tapi alhamdulillah loh, puji Tuhan yang join nanti makin banyak. Tadi baru Gitu ya. 15, sekarang udah 39, nanti naik lagi dan makin banyak ya. Bersama Amin. saya dan Mas Munir ada Pak Eka Indarto yang selalu semangat juga. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bantuan sehat Mbak ya Pak Magda. ya? Alhamdulillah sehat. Ya walaupun cuacanya mau mabit gitu ya Pak ya, tetap Hmm. seterang. Ya kalau kita tiap hari Mbak, panas hujan ke lapangan. Kan? Bang tugasnya Langsung. bidang infrastruktur. Langsung Iya. buka aktivitas dari hari panas hujan tetap ke lapangan. Tanya karena Mas harus Tri mendampingi. Haryanto. Ya, kalau acara ini infrastrukturnya nggak kuat, internetnya mati kan nggak bisa online ya. Nah, tugas kita tuh memperbaiki itu masalahnya. Mau petir lah, mau badai. Sip. Seperti itu. Terima kasih Pak Eka untuk ketahanan terhadap ujian badai. Iya. Oke, dan satu lagi tentu saya pengen dengar suaranya sebelum beliau nanti menyampaikan sambutan. Pak Tri Haryanto, semangat terus ya Pak ya, nggak kedinginan di situ ya Pak ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Sudah hangat nih di ruangan karena ada kopi. Nggak bagi-bagi sama Mas Munir dan Pak Eka. Awas ya. Baik, terima kasih Pak Tri Haryanto sudah mendampingi dan mengawal acara ini ya. Baiklah, untuk lebih detailnya nanti saya akan kenalkan Mas Munir dengan segala kegiatan dan apa saja yang kita mau pelajari dari Mas Munir. Banyak banget pastinya. Ya, nanti saya bakal sampaikan juga ke Mas Munir. Ini requestan pertanyaannya oke banget loh Mas. Iya. Baik, setiap hari ini akan ada door prize ya. 3 door prize akan diberikan kepada 3 partisipan yang secara aktif nanti menyampaikan sharing atau berbagi pengalaman dan pertanyaan melalui live chat Zoom ini. Jadi yang di YouTube channel sabar ya, pindah ke Zoom aja biar kesempatan dapetin door prize ya. Dan door prize ini dipersembahkan oleh Bapak Iwan Zainuri, narasumber Digitalk sesi yang pertama. Kalau masih ingat ya, beliau adalah independent IT consultant ya. Terima kasih Pak Iwan Zainuri untuk door prize yang sangat bermanfaat ini. Kemudian tidak lupa juga untuk saya mengajak sobat kami follow Instagram @sobatkami dan juga subscribe YouTube channel Sobat Kami Channel. Nah, ya, YouTube di Sobat Kami Channel, silahkan di-subscribe. Lalu Instagram silahkan di-follow. Sobat Kami, huruf A-nya ganti angka 4 ya. Sobat Kami, nih ada di virtual background saya nih. Bisa disaksikan ya. Baiklah, sebelum kita menyambut dengan semangat sambutan dari Bapak Tri Haryanto MT selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi, saya mau berikan sebuah pantun boleh ya? Biar kita berbagi spirit pantun yang adalah kearifan Indonesia. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan koi, ikan lele, acaranya berisi tanpa bertele-tele. Mari kita sambut Bapak Tri Haryanto MT, silakan. Oke, matur nuwun Mbak Magda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, wabil khusus narasumber kita hari ini spesial sekali, Mas Munir berkenan bergabung dengan kita semua untuk berbagi ilmu. Beliau ini sama halnya dengan Mbak Magda ini super sibuk sebenarnya, super sibuk. Dengan kegiatan hobi-hobi beliau tadi, karena bukan profesi kata beliau, fotonya itu bukan profesi. Matur nuwun Mas Munir, mohon berkenan nanti berbagi dengan kita semua. Terima kasih juga saya aturkan pada Pak Eka Indarta yang supportnya untuk kegiatan kita ya, dari talkshow, dari kegiatan lapangan. Di lapangan kita juga dengan Mas Eka ini dari kampung ke kampung, dari hotel ke hotel, juga di ruangan-ruangan balai kota. Ini Mas Eka Indarta ini juga luar biasa supportnya. Matur nuwun Mas Eka. Untuk rekan-rekan semuanya yang mengikuti acara ini,
kami juga sampaikan matur nuwun juga, terima kasih. Dan selamat bergabung dengan kita di Dinas Kominfo Kota Yogyakarta. Nanti acaranya kita kemas, Mbak Magda ini kan MC yang luar biasa juga. Yang senang sekali saya kalau dengan Mbak Magda ini bisa menghidupkan suasana, apalagi kalau ketemunya offline ya Mbak Magda ya. Kalau di ruangan ketemu tatap muka itu lebih heboh lagi nih beliau ini. Rekan-rekan semuanya, acara kita ini nanti fokus kita sebenarnya adalah kepada Mas Munir. Fokus kita hari ini adalah terkait dengan fotografi, foto hobi, happy, nguripi tadi itu. Hobi, happy, nguripi. Profesinya diminta dicorek Mas Eka kalau dari Mas Munir nih. Hobi tetap hobi, bukan profesi. Ini nguripi. Menarik sekali. Hobi, happy, nguripi. Jadi tagline kita. Nah, mohon berkenan Mas Munir nanti berbagi tip-tip bagi kita semuanya, kami semua yang sedang belajar tentang UMKM digital, tentang bagaimana kita di era baru sekarang ini yang serba teknologi, serba digital ini kita bisa beradaptasi, bisa profesi sekarang macam-macam, dan itu salah satunya inspirasinya nanti dari Mas Munir. Bukan lagi cita-citanya jadi pegawai negeri gitu ya, itu cita-citanya jadi dokter, tentara, tapi kita macam-macam hobi yang ngurip itu tadi, untuk hobi happy ngurip ini tadi. Dan saya juga matur ke Mas Munir, peserta kita ini tidak terbatas dari teman-teman di Kota Jogja, termasuk narasumbernya. Kita juga kemarin Mbak Dewi Ngaturi yang dari Mas Munir dari Malang ya, Mbak Magda. Kemudian peserta terbukti pada saat kita mengirimkan daftar yang kayak kemarin ya, terlebih dulu itu pemenang gift-nya itu ada yang dari Bogor, ada yang dari Semarang gitu ya, yang periode yang kemarin yang batik, yang apa itu. Jadi acara kayak kita ini dari Jogja tapi pesertanya se-Indonesia. Apalagi ini juga ada live streaming YouTube yang rekamannya tentu bisa terus abadi lah, tanda petik, acara kita ini. Dari Kominfo memberi manfaat untuk seluruh masyarakat Jogja dan juga masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya nderek Mbak Magda nanti yang akan membawakan acara untuk lebih detail, lebih tuntas mengupas ilmu-ilmunya Mas Munir. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Mekaten dan juga dari Pak Eka yang sudah kita kenal bersama. Mekaten mawon, selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sukses semua. Matur nuwun, saya kendarakan ke Mbak Magda. Terima kasih banyak Pak Tri Haryanto MT selaku Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Tri. Wow, mantap, seger langsung ya lihat Pak Tri bersemangat menyampaikan apresiasi dan sambutannya. Pak Tri, saya mau beri pantun buat Pak Tri, boleh ya? Lungo Bali sangu bayem. Ketemu Pak Tri, adikku uayem. Iya. Baiklah, sahabat kami yang saya cintai ya. Saya mau kasih tahu dulu apa yang kita mau pelajari bersama Mas Munir dan juga Pak Eka ya. Nanti kita bakal gali dari Mas Munir tuh hal-hal yang emang banyak banget kita butuhkan terkait tentang ini nih. Gimana awalnya Mas Munir itu bisa punya hobi foto, siapakah orang yang mengenalkan ya, dan kemudian beliau bisa cinta dengan hobi foto ini dan akhirnya justru bisa menjadi satu ruang untuk nguripi gitu ya. Lalu gimana caranya juga menjual foto-foto beliau yang saya dengar gitu ya banyak dijual di internet. Itu caranya gimana gitu ya, foto-foto itu bisa mendatangkan cuan atau tambahan penghasilan atau apapun itu namanya, intinya dapat duit ya. Lalu gimana juga cara Mas Munir bisa bertahan dari waktu ke waktu ya di tengah banyaknya fotografer baru ya dengan kreativitas mereka yang begitu beraneka rupa. Nah, gimana cara Mas Munir tetap bisa punya
komitmen kah atau punya kreativitas gitu ya sehingga beliau bisa survive sampai di tahun 2022 dan seterusnya. Terus gimana juga ya dengan hak cipta? Kan sekarang banyak banget orang comot foto. Nah, adakah tips nanti dari Mas Munir untuk menolong kita yang para pemotret ini untuk juga aman memiliki karya? Lalu tips-tips foto juga tentunya ya buat UMKM digital supaya makin kreatif dan makin segar hasil foto-fotonya. Kemudian nanti Pak Eka narasumber kita yang kedua, kita akan belajar banyak dari beliau temuan-temuan di lapangan yang kadang membuat kita satu sisi kadang prihatin, tapi satu sisi ngerasa bangga, ngerasa bersyukur. Oh ternyata sekarang UMKM itu udah sedemikian mereka membuka diri untuk nambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan pengalaman. Atau seperti apa? Nanti Pak Eka akan cerita termasuk gimana cara Pak Eka dan tim dari Infotekno untuk bisa masuk ke ya celah-celah atau keterbatasan dari para UMKM, baik yang sedang merintis, akan memulai atau mereka yang mungkin sudah sukses gitu ya. Nah, untuk yang pertama, saya langsung saja, nggak usah berlama-lama. Mas Munir, silakan waktu sepenuhnya untuk Mas Munir, setengah jam ya Mas ya, sampai dengan 40 menit, silakan. Oke. Kita beri tepuk tangan yuk buat Mas Munir ya. Hehehe, semangat. Kayak mau melawak Mbak kalau tepuk tangan. Enggak lah. Iya, biar Oke, semangat selamat Mas. siang teman-teman sekalian. Terima kasih diundang di acara siang ini. Walaupun cuacanya mendung, semoga nggak bikin ngantuk gitu ya. Mbak Magda, tolong dipantau kalau slideshow saya agak putus-putus nantinya ya. Jadi siapa tahu agak suaranya putus, langsung di-cut, Mas, ulangi dari slide nomor 100 bla 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 gitu. Slideshow saya mungkin tidak banyak. Nanti saya akan nge-break di beberapa slide. Siapa tahu Mbak Magda punya pertanyaan atau interupsi sehingga slideshow saya biasanya tipe saya begitu. Saya bukan tipe seperti di kampus bapak-bapak pengajar yang slideshow-nya ratusan harus selesai gitu. Saya slideshow-nya sedikit, kalau ditanya apa nanti menjadi beranak pinak nggak keruan gitu. Oke, saya sudah bisa share slideshow kah? Oke. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, biasa dipanggil Munir. Itu Instagram saya ya. Seperti biasa, saya kalau mengawali obrolan itu kenalin Instagram saya, dan permintaan saya adalah nggak usah di-follow, nggak apa-apa. Kalau umumnya orang ngumumin Instagramnya untuk di-follow, saya sebaliknya, nggak usah di-follow nggak apa-apa. Karena biasanya yang nge-follow itu terus nanti jualan gitu. Nawarin obat ini, obat itu, pemutih ini, pemanjang ini, pemanjang itu. Jadi silakan dilihat, silakan berinteraksi. Oke, sesuai pesan siang ini, sebetulnya topik-topik yang ringan-ringan agak berat gitu ya. Jadi semoga beberapa slide ini menjadi gambaran segmennya tidak hanya untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di bisnis fotografi, tapi juga untuk teman-teman yang punya niatan akan masuk ke sana, gitu ya. Berapa lama sih bisnis foto itu bisa bertahan? Gitu. Bisnis fotografi itu bisa bertahan sebetulnya karena ada beberapa faktor. Bisnis foto ini bisa berhenti saat dua faktor utama ini berhenti, maka bisnis itu stop. Apa itu dua faktor itu? Yang ada 2P, 1 pleasure, 2 profit. Jadi karena ini pekerjaan yang perpaduan antara hobi, sesuai dengan obrolan kita waktu acara ini tadi belum mulai. Karena perpaduan antara hobi dan pekerjaan, maka pekerjaan fotografi ini pasti akan stop, akan berhenti, nggak akan jadi bisnis lagi kalau salah satu dari dua ini hilang atau dua-duanya hilang. Kesenangannya udah nggak ada, ya stop lah gitu. Profitnya udah nggak ada, ya stop lah ya. Kesenangan, keuntungan nggak ada, ya sudah bubar gitu ya. Oke, itu prolognya. Jadi ini buat gambaran buat teman-teman yang mungkin sudah motret dan kayak sedang mengalami fase-fase, duh bosan ini kayaknya bisnisnya nggak gede-gede dan seterusnya. Ini bisa jadi gambaran. Oh, berarti ada salah satu dari 2P ini yang hilang, either pleasure-nya atau profit-nya. Gitu ya. Oke, saya akan kasih gambaran. Tadi sudah disinggung sama Mbak Magda, gimana sih bertahan tiap hari, tiap detik lahir tukang foto baru gitu ya. Kebetulan karena saya diperbantukan di salah satu toko kamera, jadi saya juga tahu pasti grafik penjualan kamera itu hampir setiap 1 sampai 3 jam itu ada satu kamera yang terjual.
Berarti kalau sehari itu ada 12 jam ya, mungkin 4 kamera itu dari satu toko. Kalau dari banyak toko, ini kemarin ada tweet yang cukup rame. Pertanyaan, ngopi di mana ya? Bingung gitu. Terus meanwhile in Jogja, petanya itu seperti ini. Fakta kafe kopi 2017. Di Solo itu ada 400 kafe. Di Semarang ada 700 kafe, kemudian di Jogja ada 1.200. Maka kalau teman-teman ngecek peta kopi di Jogja itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau teman-teman terutama yang di luar Jogja pengen dolan ke Jogja, ngopi di mana ya? Nggak usah bingung. Di Jogja ini kepleset sedikit aja ada tempat ngopi gitu. Nggak usah jalan, kepleset. Gitu ya. Maka sebegitu riuhnya persaingan bisnis termasuk fotografi. Apalagi sekarang fotografi merambah ke smartphone, di mana teman-teman pemakai smartphone itu sudah bisa menjadi kontributor di website portal penjualan foto di luar negeri. Jadi nggak perlu kamera gede pun sebetulnya bisa. Oke, next slide. Tadi kan kita mengawali dari mengapa bisnis fotografi ini masih bisa bertahan. Karena ada kesenangan dan ada keuntungannya gitu. Nah, kalau bisnis fotografi, balik lagi ke judul acara siang ini. Hobi jadi profesi gitu, walaupun saya agak tidak setuju ya, hobi masih tetap hobi buat saya gitu. Karena kalau dijuduli hobi menjadi profesi, akhirnya saya jadi berat, aduh ini profesi saya harus begini, harus begitu. Bisnis fotografi itu bisa berdasar dua hal. Ada teman-teman yang mungkin masih menekuni fotografi sebagai hobi, ada juga yang sudah menjadi full time job gitu ya. Maka saya sering ditanya, Mas, kalau saya mau masuk fotografi atau menjadi fotografer profesional atau berbisnis fotografi, kira-kira mana yang lebih bertahan? Saya mengawali motret ini karena saya hobi motret atau ya sudah saya motret aja karena saya tahu ilmunya, saya tahu bisnisnya dan seterusnya. Sebetulnya dua-duanya ya bisa bertahan, bisa juga selesai saat itu juga, selesai cepat gitu. Yang harus digarisbawahi dari dua hal utama ini adalah terkadang orang sangat yakin ketika dia punya hobi fotografi dan menggeser jalan hidupnya gitu ya dari hobi menjadi profesi. Tapi ternyata setelah masuk ke profesi, fotografi ini ternyata tidak semanis yang dijalani saat hobi. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke ranah komersial, profesi, maka ada banyak hal yang bisa kita lihat bahwa dulu ketika kita menekuni hobi, poin-poin itu nggak ada. Poin-poin yang mana? Poin-poin yang harus ketemuan orang, yang harus mengikuti seleranya orang, yang harus ikut apa maunya orang dan seterusnya. Sedangkan kalau hobi itu kan ya kita mau suka-suka aja gitu. Kenapa kalimat ini menjadi agak sedikit penting? Karena itu terkait sama tadi sudah disebut sama Mbak Magda, saya menjual foto-foto saya di luar negeri gitu ya. Oke, next slide. Jadi bedanya itu kadang antara bagus sama jelek itu kabur gitu. Hobi kadang ada bagusnya, tapi ketika masuk full time job ada jeleknya. Yang kita batasnya antara menjadi hobi dan profesional itu kadang kita di titik di mana, aduh ini aku udah mau stop tapi sudah kadung lompat jauh gitu ya, mau terus tapi saya mentok aja ketemu klien yang nggak pernah cocok gitu. Nah, maka kalimat ini yang harus diingat teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke dunia yang sangat-sangat metafor saya itu pendek banget gitu. Kayak kata itu dari terus jadi berudu jadi anak kata dan seterusnya pendek, habis itu mati. Fotografi adalah bisnis yang usianya pendek. Saya selalu menyampaikan kalimat ini di workshop, banyak workshop fotografi. Supaya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat jera bahwa nggak usah ikut-ikut lah, kamu nanti jadi pesaing saya. Enggak, konteksnya enggak begitu. Saya akan menyemangati bahwa fotografi
adalah bisnis yang usianya pendek, tapi ini masih koma. Kalau apa? Bisnis fotografi yang usianya pendek, kalau nggak ada inovasinya, gitu, gitu ya. Maka kalau teman-teman siang ini saya khusus tidak akan ngomong teks fotografi karena teman-teman semua siapa tahu nontonnya sekarang atau nontonnya nanti saat rekaman ini tayang di YouTube. Kalau Anda mau jualan itu pasti akan laku karena 3 faktor. Karena 3 hal. Yang pertama, laku karena lebih murah. Jualan Anda laku karena akan lebih baik. Jualan Anda laku karena akan lebih cepat. Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman sekarang ngerasa bahwa bisnis fotografi teman-teman mungkin belum berjalan dengan sempurna seperti yang diinginkan. Mas, aku bisnis fotoku kok seret. Kenapa? Ambil aja salah satu dari 3 ini. Anda bisa ngambil salah satu ini, berarti Anda pasti punya market. Kalau Anda bisa ngambil salah 2 dari ketiga poin ini, maka Anda selangkah lebih maju. Kalau Anda bisa ambil 3-tiganya bareng, maka Anda nggak punya saingan. Gitu. Jadi sebelum ditanya sama host pembawa acara, kenapa bisa bertahan? Ya bertanya nggak muluk-muluk lah. Pokoknya punya dari salah satu dari 3 ini, itu pasti punya market aja. Disebutnya 3L ya Mas ya? 3L. Lebih murah, lebih baik, lebih cepat. 3L, iya. Iya. Karena sekarang mau seburuk apapun orang jualan, kalau servisnya cepat, ada aja kan marketnya. Ini nggak cuma ngomongin foto, ini ngomongin dalam hal paling umum. Gitu. Sebaliknya, ada orang jual semahal apapun, ada aja marketnya. Walaupun dia lama garapnya misalnya. Terus ada orang yang punya produk yang buruk banget nih, nggak lebih baik, dia terus lebih buruk aja gitu. Ada aja marketnya. Kenapa laku? Karena mungkin lebih murah gitu. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau masuk ke bisnis fotografi, nggak perlu lebih murah nggak apa-apa, tapi harus lebih baik dan lebih cepat. Gitu ya. Nggak perlu lebih baik, nggak apa-apa, tapi harus murah dan harus cepat. Terus nggak perlu lebih cepat, nggak apa-apa, tapi harus lebih baik dan lebih murah. Mas, saya nggarap pekerjaan ini, tapi saya nggak bisa kalau salah satu dari 3 ini mana jadi. Aku bisa nggak menghilangkan salah satunya ini, cuman itu yang 2 harus jadi korban, gitu ya. Oke, next. Mbak Magda boleh dicek yang sound-nya masih nyala. Baik, Mas. Siapa nih? Supaya saya nggak distract. Sudah di-mute? Oke, good. Ini saya perlu dialog sama Mbak Magda, mewakili audiens semua. Ya. Saya tidak bermaksud promosi ya. Karena saya kebetulan ada beberapa pekerjaan dengan brand ini, jadi saya ambil contoh. Ketika brand ini lahir, kemudian kita mengenal kaleng ini, yang kadang isinya rengginang gitu, kita kena prank gitu ya. Kita semua sangat memahami, sangat sadar dulu ketika kita kecil atau bahkan ketika sudah dewasa, kalau kita rebutan, Mbak, rebutan isinya, yang paling dicari apanya, Mbak? Buffer. Itu dia. Saya Buffer yang kalau buka harus pakai pita coklat itu betul. ditarik. Nah, ini. Iya benar. Wah. Slide ini sudah jadi jauh sebelum kita dialog. Bahkan kita nggak kenal sebelumnya. Kayak pesulap-pesulap itu, kita nggak kenal sebelumnya. Tapi begitulah cara berpikir di teman-teman perusahaan yang ngarang iklan ini gitu ya. Saya mau ngomong saya tapi kan nggak enak gitu ya, teman-teman gitu ya. Teman-teman yang ngarang iklan ini. Ketika ada ide gimana cara jualan supaya ini tetap laku tapi nggak usah bikin baru. Caranya kita menginovasi. Apa yang diinovasi? Diambil berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat yang barusan keluar dari perwakilan sama Magda seperti itu. Di beberapa workshop saya memberikan pertanyaan sama. Apa yang kita rebutkan ketika kita membuka kaleng ini? Wafernya, betul. Itu yang kita pakai untuk
launching produk baru sehingga kita punya inovasi agar bisnis tetap berjalan, gitu ya. Maka ini definitif sih, teman-teman kalau ngomong inovasi ya sudah gitu aja ya. Membuat sesuatu yang sama menjadi berbeda. Tadi kita sepakat bahwa yang kita rebutkan itu wafer. Kalau teman-teman lari ke swalayan, teman-teman bisa menemukan produk ini. Isinya wafer tok. Kalau nggak perlu rebutan loh, gitu. Kamu nggak perlu rebutan. Wafer itu dijual terpisah sekarang. Nggak usah beli kalengnya, kamu bisa makan wafer sepuasnya, nggak perlu rebutan. Kira-kira caranya begitu. Kadang inovasi itu sudah kita miliki, hanya kita tidak mempackaging dengan kemasan baru. Gitu. Contoh misal sekarang era digital sudah jamak gitu ya. Era kamera digital sudah jamak. Ada nih produk baru di mana kami ini masih bisa jualan. Jualan apa itu? Kita jualan memotret wedding atau pengantin dengan negatif slide, dengan kamera analog. Dan itu kita cas dengan harga yang agak lumayan gitu. Dan mempelai mau. Demi apa? Demi punya foto wedding yang diciptakan di dalam seluloid negatif analog gitu. Nah, kayak gitu kan sebetulnya analog ya dulu sudah ada gitu ya, tergerus oleh digital. Sekarang muncul lagi kayak gitu dan orang mau. Orang dengan senang hati mau membayar mahal untuk produk seperti itu. Maka kalau melihat grafiknya, lagi-lagi soal jualan, bagaimana sih survive-nya? Berdasarkan 3 kategori tadi ya, teman-teman bisa ngelihat kayak gini kan. Kita bisa murah, jual sesuatu murah, tapi kualitinya pasti nggak bagus. Terus bikinnya pasti lama, gitu ya. Kualitinya bagus, bisa nggak? Bisa, tapi lama, kemudian mahal. Kalau cepat bisa nggak? Bisa, cepat. Tapi kalau mau cepat ya harganya tinggi, tapi kualitasnya saya mungkin nggak bagus, gitu ya. Nah, jadi kalau mau bagus, cepat, murah, nah kita pasti tidak punya saingan. Sesimpel itu aja sih. Jadi kalau teman-teman mikir nggak usah berusaha nyaingi kompetitor, kita bisa 3 hal ini aja sudah cespleng lah. Gitu. Tadi kan kita diawali dengan kayak gini ya. Kenapa dari hobi bisa survive? Survive-nya nggak ada rumusnya. Kalau tadi sudah disebut Mas Munir harus ngomong semuanya nggak ada rahasia. Ini nggak ada rahasianya kayak gini. Kalau motor ya motor gitu aja. Toh jepretan saya bisa dilihat di contek gitu ya di sosmed. Jadi cara jualannya mesti harus lebih murah, lebih baik, lebih cepat, gitu ya. Maka apapun yang Anda jual tidak akan laku karena 3 faktor. Dengan kalau jualan apa-apa itu ditinggalkan calon pembeli kalau satu lebih mahal, atau satu lebih buruk, atau lebih lambat. Nah, maka poin plusnya ya kalau enggak lebih murah, lebih baik, lebih cepat, Anda pasti punya pelanggan. Gitu ya. Ini contoh aja. Banyak inovasi-inovasi dari hal-hal yang simpel, termasuk fotografi yang saya ceritakan tadi, bahwa dulu digital mengalahkan kamera analog. Sekarang kita bisa menjual jepretan analog di era digital dengan harga yang melampaui harga digital. Gitu. Ini saya kasih contoh lagi. Di Surabaya, ketika taksi itu rame gitu ya, protes karena kalah oleh ojek online, ada salah satu driver taksi itu bikin inovasi seperti ini. Kayak gini. Di dalam taksinya itu penuh dengan snack. Ada obat. Ada obat juga. Dekolgen, Antimo, ada air mineral, macam-macam. Dan kita boleh ngambil nggak bayar. Gratis. Nah, apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah nomor si bapak ini disimpan. Disimpan sama pelanggan. Sehingga pelanggan itu kalau order taksi ya langsung nelpon bapak ini atau janjian dijemput di bandara, janjian dijemput di toko. Jadi bapak ini nggak pernah kehilangan customer gitu. Suatu kali saya pernah nanya, Pak, jenengan nggak rugi masang snack saya kayak gini? Enggak, wong pada prakteknya orang-orang itu ngambil ya cuma ngambil 1-2. Sisanya mereka seneng karena foto-foto aja gitu. Ini ada taksi unik, ada makanannya, ada snacknya. Gitu ya. Ini kan hal biasa, tapi tidak dilakukan oleh
hasil lain misalnya. Itu. Next, jadi balik lagi soal hobi. Saya kebetulan tidak sekolah ekonomi gitu ya. Jadi kalau siang ini dinilai menggurui soal ekonomi, saya mohon maaf buat teman-teman yang kuliah ekonomi. Tapi kalau teman-teman shifting, memulai dari hobi kemudian lompat ke profesi, ada 4 hal penting yang harus teman-teman ingat untuk membesarkan bisnisnya, terutama fotografi. Apa itu? Yang pertama, marketing. Marketing salah satunya termasuk seperti tadi, kita posting di sosmed, kita ngajari orang, kita menyanggupi siang-siang seperti ini, ngobrol sama Mbak Magda, sharing kayak ini bagian dari marketing juga kan gitu. Terus yang kedua, karena marketing, terus networking, saya mengenal orang baru, saya ketemu orang baru juga menjadi tahu saya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita perlu ngiklan juga. Saya ngoceh siang ini kan juga di dalamnya ada soft selling gitu. Soft selling bahwa saya nggak cuma bisa motret loh, ternyata saya bisa dikontrak untuk konsultan bisnis Anda misalnya gitu ya. Walaupun saya sudah ngomong sama Mbak Dewi kemarin, Mbak saya tuh dikasih tagline brand konsultan, tapi saya sendiri nggak ngasih nama itu ya, ngasih nama ya orang-orang itu yang penyewa. Karena saya ngasih masukan ini, itu, dan seterusnya. Yang keempat apa? Yang keempat, barulah itu yang terpenting, tapi ada yang terakhir. Dan itu yang sering menjadi perdebatan siapapun yang bikin bisnis. Apa itu? Pricing. Jadi, kadang kita punya usaha fotografi gitu ya. Tiba-tiba tetanggaku bikin studio. Magdalena studio fotografi bla 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 gitu. Ini serba salah nih. Kalau Magdalena bikin studio foto harga jualnya lebih murah, saya panas. Panas, jual kok lebih murah. Ngancurin harga segala macam. Ngerebut market segala macam. Kalau Magdalena bisa jual mahal, lebih mahal dari saya, komentar saya juga sama, oh jepretan cuma kayak gitu kok jualnya mahal, mending saya don. Nah, selama ini orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal ya, orang lain saya nggak tahu. Orang-orang yang saya kenal selalu meributkan soal pricing. Ada anak baru, ada fotografer lama, ada fotografer yang seangkatan, beda harga kita ribut gitu. Tapi kita lupa 3 hal utama sebelum pricing itu harus ada marketing, networking, advertising. Maka ketika kita jor-joran soal harga, ya jatuhnya menjadi tidak konsentrasi ke mengembangkan bisnisnya, yang tadinya hobi menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, masuk ke profesi menjadi neraka karena kita harus pukul-pukulan sama satu hal yang namanya pricing, tapi kita lupa marketing, kita lupa networking, kita lupa advertising. Gitu. Maka dari keempat poin ini, itulah yang membentuk branding. Oh ya, orang itu cara jasanya begini, harganya begini, dan seterusnya. Biasanya kalau saya tanya, branding itu apa gitu, setiap workshop. Branding itu nama kita yang sudah terdaftar, yang menjadi ciri khas, bla 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 bla. Waduh, saya aja malah takut kalau ada peserta yang jawabnya menjadi panjang kayak gitu. Branding itu bagian dari semua apa yang kita bisa lakukan untuk orang yang memerlukan. Di dalamnya ada komunikasi, ada melayani, ada bagaimana membuat harga yang klien senang membayar dan kita tidak keberatan menerima, gitu ya. Next, maka pertanyaan yang harus dijawab kalau teman-teman masuk bisnis fotografi adalah satu, apa yang Anda jual? Saya kemarin memberikan satu tes ke satu kelas foto. Coba bikin satu paragraf kalau Anda buka jasa foto wedding, satu kalimat aja untuk bikin iklan, mau bikin kayak apa? Ini pertanyaan yang sama, saya layangkan ke Mbak Magda. Kalau Mbak Magda, saya kasih tugas, Mbak, bikin iklan satu kalimat aja tentang jasa fotomu, motret wedding ya, nggak usah yang lain-lain. Jadi dengan bikin kalimat iklannya itu seperti apa?
Kalimat Misal, iklan. Oke. menawarkan jasamu intinya. Ya. Butuh yang cepat, murah, dan terbaik. Saya jawabannya. Angel loh Mas, ditembak Terus spontan saya, ini ki saya mikir grebeg wis udan meneh. itu kalimat tuh barusan tuh bukan mau buka foto wedding, Mbak, itu mau buka laundry. Apa ya, biasanya pertanyaan ya, "Anda Begini, ya. butuh jasa foto yang ini, itu," gitu. Ya, oke. Nah, maka kemarin kemarin satu kelas itu memberikan masukannya begini, yang paling banyak nih, yang paling banyak. Mengawali dengan kata-kata ini, melayani gitu. Kami melayani foto wedding. Kami menyediakan jasa foto wedding. Kayak gitu. Ada satu orang nih yang bagus. Dia langsung bikin iklannya gini, eee, "Kami abadikan momen terpenting dalam hidup Anda." Gitu. Gitu ya. Jadi jangan cuman, "Ya aku bisa loh melayani wedding-mu, aku melayani dokumentasimu, aku melayani acaramu ketika kamu nge-MC bersama kepresidenan, kamu bisa tak foto dan seterusnya." Enggak gitu. Tapi kita memakai kalimat inti di mana itu yang kita jual, itu yang orang butuhkan, gitu ya. 2, maka pertanyaan yang harus dijawab di bisnis betul, harganya berapa? Karena kita ngomong muluk-muluk, terus harganya juga nggak sesuai, orang juga pergi juga kan, gitu ya. 3, kenapa saya harus bayar dari Anda? Oh, yang lain banyak kok, gitu. Yang lain siapa? Yang tadi itu, yang bisa melayani ini, melayani itu, melayani jasa ini, yang bisa kami tercepat dalam apa, kopi bolak-balik lah gitu ya. Laundry sejam jadi misalnya. Maka, berikutnya kenapa saya harus percaya. Nah, ini yang di ranah ketika kita menjalani fotografi itu sebagai hobi, ini nggak masuk di radarnya kita gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita masuk ke ranah profesi. Maka tidak sedikit orang yang menjalani fotografi itu awalnya dari hobi dan mereka memang bagus fotonya, memang berbakat, tapi ketika masuk ke dunia komersial fotografi menjadi tidak survive, tidak bisa tahan lama. Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa terjawab. Tuh. Oh, Mas Munir, saya jadi tiba-tiba Yes. ingin tahu nih, karena tadi ngebahas tentang apa alasan saya membeli, apa kelebihannya gitu ya Mas ya, mumpung ngebahas Ya, slide itu saya tiba-tiba pengen nanya, terus itu apakah juga berkaitan dengan Mas Munir menjual foto-foto atau karya Mas Munir di internet? yes. Itu nah boleh dong Mas dikasih spill, nggak cuma spill sih, spoil sekalian deh, kalau spill kan kecil. Heeh. Wait, saya harus buka slide yang berbeda boleh ya? Boleh, dengan senang hati menunggu. Eee, Sambil saya ingetin juga partisipan yang mau bertanya, jangan sungkan, jangan terbuai dengan suara lembut Mas Munir akhirnya malah, "Ah," gitu, jangan ya. Kita harus rasa ingin tahunya kita kembangkan ya. Curiosity-nya harus kita tingkatkan. Boleh bertanya ya, nanti siapa tahu dapat hadiah. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, hadiahnya ada berapa, Mbak, siang ini, Mbak? enggak, lumayan, bagus-bagus semuanya. Ada 3 ya? 3 hadiah. Nah, Terus ada oke. sertifikat juga tadi katanya? Ya, jadi Sertifikat tanah, silahkan. Aku ya gelem, Mas. Iya. gitu ya? Bentar, saya lagi nutup, Oke, dan tentu saja selain ingin tahu bagaimana Mas Munir kemudian kok punya inovasi jualan di internet, itu step-nya seperti apa tuh rasa-rasanya kok pas tadi dijelasin setelah Mas Munir mengajari para mahasiswa tadi ya tentang bagaimana sih menjual foto, gitu. Oke, Mhm. kalau dulu ini ngomongnya aja digitalk gitu ya. Eee, saya punya skema zaman dulu di dunia komersial fotografi itu kita ketemuan sama klien atau calon pembeli lah kurang lebih begitu. Kemudian klien memberikan, ya kita sepakatlah harganya seperti ini, kemudian klien memberikan job gitu ya. Yang simpel aja misalnya job dokumentasi atau job wedding gitu, kan siklusnya pasti seperti ini ya. Nah, eee, inilah yang terjadi kalau kita, eee, umumnya seperti itu. Kita ketemu klien, kita dealing, kita, job assignment, terus kita mendapatkan pekerjaan gitu ya.
Itu yang terjadi di komersial fotografi umum. Nah, sekarang di dunia namanya microstock. Microstock itu kita menjual foto kita online di marketplace yang menyediakan tempat untuk menjual foto. Itu nggak usah ada yang nyuruh, Mbak, nggak usah ada yang dealing. Jadi kita motret-motret aja. Kita jepret-jepret aja. Jepret apa? Jepret apa saja gitu. Kemudian kita publish. Publish di mana? Ya di marketplace itu. Nah, dari sana baru mendapatkan assignment gitu ya. Nah, sekarang komersial fotografi misal yang termudah itu wedding. Karena kita ketemu wedding saudara, wedding siapa kita bisa motret pre-wedding kita bisa motret teman dan seterusnya. Yang tersulit biasanya disebut iklan atau stok foto atau kita jualan foto di agensi. Itu yang tersulit. Nah, kemarin saya menyodorkan slideshow ini. Saya ambil dari salah satu teman yang iklan di internet. Saya sajikan foto kayak gini, kemudian paket foto prewed plus cetak undangan 100 lembar gitu. Rata-rata mereka menebak harganya itu tinggi-tinggi banget. Ternyata mereka jualan itu juga ya paketnya sederhana. Saya tidak mencantumkan nama studio ya, nanti dikira iklan. Tapi itu ada di internet lah. Dia hanya mematok harga semurah ini. Nah, bisnisnya di mana? Profitnya di mana? Profitnya di cetakan. Ketika mereka memotret, itu tidak hanya memberikan 100 lembar saja, tapi mereka memotret lebih dari itu. Tapi bukan quantity, memotret lebih dari itu dengan sebagus-bagusnya. Sehingga kalau klien akan mengambil paket semua file bisa aku miliki, baru mereka ngecas. Jadi rata-rata harga seperti ini bukan banding harga, tapi ini harga tester. Gitu. Tester aja segini. Kalau kamu senang, kamu bisa ambil paket semuanya. Bisa 2 atau 3 kali lipat harga yang ditawarkan. Maka berkait dengan itu, sama seperti ketika orang butuh foto ilustrasi. Misal ada pertunjukan tari. Kemudian ada satu media yang pengen pertunjukan panggung itu diliput. Gitu. Mekanisme umumnya kan dia mengirim wartawannya untuk memotret. Kemudian setelah memotret, wartawan itu akan balik lagi membagikan fotonya ke agensi atau ke media untuk dipublish. Dan itu belum tentu bagus juga kan, belum tentu sesuai seperti apa yang diinginkan majalah. Di dunia stok foto, itu kita motret aja, tanpa harus ada yang nyuruh, kamu motret ini dong, motret itu dong. Enggak. Kita motret aja, kita taruh di portal microstock namanya website, siapa saja boleh beli. Itu. Apakah ada yang perlu? Kayak ginian. Nah, kita nggak pernah tahu foto kayak gini perlu apa enggak. Tapi ternyata foto-foto semacam ini menjadi diperlukan di banyak media karena untuk publikasi yang tidak mengenal waktu gitu. Tari-tari tradisional itu kan lifetime. Dan itu belum tentu tahun ini ada lagi misalnya. Maka dokumentasi, saya mau motret tari ini tari topeng Panji gitu ya. Topeng Panji yang terakhir dipentaskan 2016. Sampai hari ini belum ada lagi pementasan yang sebesar itu. Jadi kalau ada publikasi yang butuh fotonya, ya mereka nggak mungkin. Mereka punya fotografernya, mereka punya SDM-nya pun juga tidak mungkin ngirim untuk motret. Uang kejadiannya nggak ada, eventnya nggak ada. Jadi mereka mau nggak mau harus beli dari stok foto. Gitu. Maka ketika pandemi menghantam kemarin, itu yang diuntungkan adalah teman-teman yang punya stok foto karena majalah ini mau nggak mau kan harus menerbitkan sesuatu. Semua publikasi harus menerbitkan sesuatu. Sedangkan mereka tidak bisa mengirim penugasan untuk fotografernya. Jadi kami ini diuntungkan karena kita punya investasi foto. Jadi ketika selama ini orang-orang yang dari hobi masuk ke profesi, kemudian saya tanya, kalau jenengan jadi fotografer atau videografer, investasi yang terpenting dari Anda apa? Ya kamera mas, ya betul. Ya lensa mas, ya betul. Mentok kena pandemi, jebret, kameranya dijual, lensanya dijual, selesai. Padahal ada yang jauh lebih penting. Investasi utama ketika kita jadi fotografer atau videografer, ya karya kita itu.
Gimana, Mas Cak? mumpung ngomongin karya nih Mas ya, setelah Yes. sebentar. Saya Ya. penasaran sama US dollar yang ditutup sama buah tomat atau apel itu. Boleh dong? Ini sebagai penanya yang kok kebetulan lihat, bantu kami Mas, itu angka yang ditutup berapa ya? Dan maksudnya Ya itu bisa dihitung di situ. membaca file di-download 52 itu apakah sudah terjual 52? Betul, Terus terjual edit 4, 52 kali. oke. Kemudian ditambahkan 4 Januari 2017, betul ya? Itu pertama kali foto itu saya upload-kan, Unggah. Oh, diunggah. Jadi iya, sampai iya. detik ini, saya ngomong sampai detik ini karena ketika kita ngobrol ini ada notif di HP saya, foto ini barusan laku lagi gitu. Tambah lagi berarti ya di Tambah atas lagi. 52. Terus Iya. yang ditutup tomat itu apa sih Mas? Saya harga Itu tomat nggak ngerti. kan kalau di apa di perusahaan itu amplop kan nggak boleh dibuka amplop gaji, Mbak. Jadi Kan kami harus cari itu di mana tadi? Di Microstock tadi atau gimana? ya, Microstock itu website. Ini income-nya, berapa yang kita dapat, bukan harga jualnya. Harga harga Oh. harga jualnya variatif, mulai dari yang terkecil $0,1 sampai $80 per download. Oh, oke, $0,1 sampai $80. Yes. Oke. Sambil saya Wah, jawab pertanyaan di kolom chat boleh? boleh. Saya belum puas dijawab itu sebenarnya. Oh gitu ya. Di antara semua foto yang dijual internet, foto mana yang paling laku dan sudah terjual berapa kali? Dan kalau boleh tahu menghasilkan cuan kisaran berapa? Oke, Langsung pertanyaannya, to the langsung. point. Itu kayak lamaran nih pertanyaannya. Mhm. Yang paling Iya. laris di stok saya itu foto candi. Foto candi di mana teman-teman bisa mendapatkannya gampang banget. Foto Candi Prambanan itu sudah 148 kali download. Gitu. Jadi kalau dipukul rata satunya $1 ya kira-kira $100, kira-kira gitu ya. Kalau harganya $1. Tapi kan terdownload-nya bisa macam-macam. Nah, mumpung ngomongin $1, Ya, Mas Munir, berapa harga foto yang Mas jual harganya? kalau Apakah kita beneran $8? kalau kita pasang foto di portal website seperti itu, yang ngasih harga bukan kita, Mbak Magda. Oh, Yang ngasih harga itu nanti dari portal website-nya. Terus kita mendapatkan harga itu berdasarkan dari jenis license yang dipilih oleh si pembelinya. Jadi oh, pembelinya itu mau pakai foto itu untuk publikasi limited atau unlimited, kira-kira begitu. Kalau dia hanya pakai publikasinya limited, misalnya mau cetak sekian eksemplar di publikasinya dia, maka dia belinya license yang limited, nggak perlu yang unlimited. harganya berbeda. Harganya berbeda. Kalau dia belinya yang aku mau beli foto ini karena mau kugunakan untuk publikasi besar-besaran, Mhm. tak terbatas, maka dia belinya license yang paling mahal. Biasanya terus muncul pertanyaan, emang tahu Mas, dia beli kemudian mau dibuat publikasi berapa? Emang kita nggak tahu, tapi orang beli itu biasanya konsekuen kayak gitu, Oh, oke. Dia gitu ya. bertanggung jawab dengan pilihannya ya. Betul. Hingga Hanya sekarang hanya ditentukan orang oleh kita yang kalau bisa beli yang license-nya paling murah aja, tapi pakainya unlimited kan gitu ya. Dan tetap biasanya aja sih Mas iya. perilaku anak bumi. Tapi Ini tunggu, bukan menjelek-jelekan ya, tapi enggak, saya kita ngomongin sama-sama belajar dan kalau iya, itu berarti nggak kebetulan ya, maka yes, mari kita belajar makin bertanggung jawab. Mas tunggu, betul, mumpung masih ngebahas angka ya nominal supaya kita tuh ngebayanginnya tuh real gitu. ya. Nah, kalau foto-foto Mas Munir ya yang sudah bertahun-tahun sebagai fotografer profesional, itu di angka berapa tuh Mas diberikan harga oleh pemilik webnya Mas? Kalau kalau ngobrolin soal menjual foto di internet ini, kita nggak bisa ngomongin harganya mahal. Beda cerita kalau dibelinya personal, gitu ya. Personal itu, "Mas, aku pengen beli koleksimu ini, limited." Saya kalau kalau jual beli foto itu ada beberapa tipe. Tipe pertama begini, foto itu, dibeli, kemudian saya masih bebas menjual lagi. Tipe pertama. Tipe kedua, foto itu dibeli orang atau perusahaan atau siapapun itu, saya masih boleh menjual lagi, tapi tidak di bisnis yang sama. Misalnya foto saya dibeli sama perusahaan roti gitu ya. Boleh saya menjual lagi, tapi bukan ke produk kompetitornya.
Saya jual ke bank gitu boleh, saya jual ke instansi gitu boleh, tapi bukan perusahaan roti, itu boleh. Itu tipe kedua. Tipe berikutnya, saya menjual foto itu lepas. Lepas, sudah saya tidak boleh dan tidak bisa menggunakan lagi. Nah, maka beda-beda harganya. Tipe yang ketiga kayak gini, karena saya lepasin semua, ya sudah, saya nggak bisa pakai lagi tuh. Nah, itu pasti mahal gitu. Nah, Oh, itu pasti mahal. khusus untuk website, penjualan website kayak gini, yang saya tumpahkan ke sana gitu, yang saya, upload-kan ke sana adalah foto-foto saya yang boleh dibilang nyampah gitu, nyampah di hard disk saya. Oh ya? Nyampah yang foto-foto kalau di HP ya itu nyampah juga gitu. Maka Oh. foto-foto kayak gitu daripada nyampah di hard disk, mending ya di-upload-kan ke Microstock itu. Ini ada yang nanya di chat, link-nya yang mana gitu. Ini saya copy pastekan ke kolom chat kalian ya. Ya, oke. Jadi ini saya menjawab sambil menjadi Menjelaskan ya, sambil cek operator pertanyaan kelas. sambil menjawab. Oke. Iya, wow, Mas Munir ini terus terang yang nanya tuh gercep banget walaupun Ya. walaupun maksudnya pelan-pelan tapi akhirnya banyak tuh yang bertanya, ya. Tapi gini Mas Munir, kita ini ada Ya, sesi tanya jawab ya. Kita ada sesi tanya jawab. Sebentar aja kita mau oke. break untuk saya memberikan kesempatan kepada Pak Eka untuk kasih feedback gitu Siap. ya. Supaya Mas Munir bisa Oke. minum dulu. Silakan minum air putih karena juga penting sudah bicara ya hampir 1 jam ya butuh air minum. Mas, nanti saya bantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya. Nah, Mas Munir break sebentar, mohon maaf. Saya mau invite Pak Eka ya untuk beliau bisa juga memberi tanggapan nih karena sudah sejauh ini Mas Munir berbagi hal. Saya aja penasaran, Mas, itu duit pira tok Mas? Aku ya pengen iki oke sampah nang HP-ku. Ya. Ya, monggo Pak Eka silakan. Ya, baik Mbak ya untuk apa namanya untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya saya menyiapkan slide, tapi slide-nya itu lebih pada aspek manfaatnya itu di UKM sesuai dengan bidang saya. Tapi begini, di ini Mas Munir, ini hati-hatinya, ini cerita saja. Sebenarnya sekarang ini di era keterbukaan bidang informasi, itu akhirnya informasi dan pengetahuan itu menjadi nilai ekonomi baru untuk setiap orang. Seperti itu. Tapi jangan salah, dengan terbukanya informasi ini sebenarnya zaman ini sudah mau berakhir. Gitu. Ya, karena begitu informasi itu dibuka, biak semuanya dibuat sehingga seorang bisa mengakses. Nah, di sini ada 2 profesi yang nanti berjalan kalau dari sisi pengalaman kita di UKM. Yang pertama memang ada UKM yang lebih pada sebagai pelaku kreatif seperti Mas Munir ya. Mas Munir itu adalah pelaku kreatif untuk bidang fotografi atau dalam bahasa lain itu adalah konten kreator dan Mas Munir beliau melakukan di 2 hal yaitu juga sebagai apa foto profesional fotografi dan juga sebagai pembangun konten seperti itu. Kemudian yang kedua kalau di UKM yang kedua juga bagaimana konten itu bisa mendukung produk begitu. Nah ini salah satu yang menjadi penting di sini. Ukuran kinerjanya produk itu berbeda Mbak Mada. Yang pertama sebenarnya di slide saya itu ada. Yang pertama adalah bagaimana kinerja konten itu bagus. Kinerja konten. Jadi kalau kita lihat sekarang, konten-konten yang dibangun itu kalau mau bagus diarahkan untuk membangun satu behavior baru, perilaku baru, ya. Misalnya banyak foto begini di bidang konten dan informasi itu ada begini Mbak Mada yang yaitu kontennya bagus ya, tetapi tidak bernilai itu ada. Itu ada istilahnya, saya lupa ya. Kontennya bagus tapi nggak ada nilainya. Karena keluar dari konteks ketika dia menyampaikan. Ya. Kalau nggak salah ya Mas Munir ya, kalau kita ke Borobudur, kalau pagi hari itu tiketnya lebih mahal daripada siang hari dan mahal lagi sore hari. Lers, Pak. Nah, ya, Oke. ya Mas ya. Tiket sunrise itu 450 kalau tidak salah. Kalau belum naik ya, kalau belum dirubah. Iya. Jadi kalau kalau di slide yang saya siapkan itu ada 3 Mbak Ada ya yang berpengaruh. Yang pertama adalah mengenai kontennya, konteks dan user pengguna. Jadi dalam satu sisi ini yang Mas Munir lakukan itu
dia mencoba untuk melakukan foto stok yang begitu banyak, karena inti di zaman informasi sekarang itu konsepnya itu long tail. Ya, long tail, ekor panjang. Ekor panjang itu di setiap sudut itu pasti ada yang mau menikmati seperti itu. Ya, beda dengan lama ya, di mana belum sedemokrasi sekarang. Informasi itu orang mengambil di sisi yang paling ujung. Jadi kalau kita lihat long tail itu bentuknya jerapah, itu di kepalanya. Kalau dulu yang terkenal di TV itu yang laku. Nah, sekarang kan nggak seperti itu ya, Mas Munir ya, bahwa betul. semuanya punya segmennya sendiri-sendiri. Nah, maka di sini penting bahwa digital asset yang dipunyai oleh setiap pelaku bidang kreatif itu, benar kata Mas Munir, itu harus menjadi aset gitu ya. Jadi sekali lagi itu aset yang bisa dikelola dan kemudian bisa juga nanti untuk istilahnya nggak tepat ya, tapi ditumbuhkan. Tapi bagaimana itu nanti menjadi satu sesuatu yang bisa dibangun ceritanya untuk di jangka panjang. Ya, jadi udah seperti itu, Mbak. Ada yang terjadi sekarang di mana kontekstualisasi penting ya. Nah, khusus untuk UKM yang tadi saya sampaikan, fotografi itu fungsinya di mana? Sebenarnya ada 4 syarat untuk itu bisa dilakukan. Yang pertama, seorang pelaku UKM itu harus mampu mengarsiteki informasi apa yang akan dikelola dengan baik. Ya, jadi itu bedanya karena dia mendukung produk. Kemudian yang kedua, desain daripada foto yang akan diberikan dibuat oleh UKM itu harus usability-nya bagus. Artinya informasi itu berguna. Artinya informasi itu jangan sampai nanti ngasal gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, informasi yang dibangun harus bagian dari cara untuk membangun interaksi dengan customer. Ya, kapan dia interaksi dengan produk, kapan interaksi dengan layanan. Tadi Mas Munir menarik, misalnya seberapa cepat Anda melayani, Anda bisa dihubungi di mana, teknologinya apa, kemudian bisa nyicil enggak. Nah, itu interaksi dengan layanan gitu ya. Tapi begitu nanti ada gambar foto yang menarik, baju misalnya kayak baju batiknya Mbak Mahda, ini dibuat dari apa, itu interaksi dengan produk. Nah, seringnya itu beda, out of context antara kapan dia memfoto produk atau menginfokan layanan gitu ya. Ini yang interaksi. Kemudian yang terakhir yang menarik, yang keempat, ini yang sangat penting di era sekarang, adalah memasukkan unsur emosi dalam foto atau emotional design di situ. Ya. Mbak Mada setuju enggak ya? Saya nyebut interaksi dan emosional. 2 orang berinteraksi, ya tanpa emosi itu kan nggak pernah menghasilkan cinta, benar nggak Mbak? Ya, Ya, betul. ya, itu contohnya seperti itu. Ya. Pak Eka, mohon interupsi sebentar. Jika ada slideshow-nya yang sakit di-share, langsung di-share screen kan lebih ilustratif, Pak. Oh iya, Oke. bisa ya Mbak ya. Yang 3 slide yang dikehendaki tadi ya, konten, konteks, dan user tadi ya. Yes. Ya, Ya, oke. boleh Ya, deh bentar Pak ya. Eka. Nggak apa-apa Pak, kami sabar menunggu Pak ya. Oke. Ini kontekstualisasi di sekarang ya. Ini beberapa hal ya tentang ini. Nah, ini agak sedikit teori, tapi tolong kita bisa memperhatikan sebelah kanan. Ya. Jadi perubahan sekarang, kenapa konten itu penting? Itu karena kita pada anak-anak ya, on children itu kan kalau dulu you must be eat better, makanlah yang bergizi. You must learn better. Cari sekolah yang baik. Kalau di Jogja ada SMA 1, SMA 3 tempatnya master itu. Nah, sekarang itu you must know better. Jadi yang diinginkan era konten, era di mana foto berperan, video berperan, itu ada kinerja konten sebenarnya. Untuk membangun pengetahuan baru yang ujungnya adalah untuk mengubah behavior. Karena apa di sini kita lihat ya, pada orang itu pada talentnya. Ini teorinya seperti ini. Nah, kinerja tadi ya, ini yang menarik ya, kinerja berbasis pengetahuan tadi. Kemudian, nah sekarang ekonominya bergeser. Jadi yang dijual itu adalah pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman yang diambil oleh Mas Munir di dalam memfoto, itu akan membangun kinerja kontennya. Ya, kurang lebih begitu. Nah di sini, ini Bu tadi ya. Jadi ada konteksnya, kontennya, konteksnya sama siapa pengguna. Misalnya contoh ya, pernah terjadi dulu banget tapi di Mangunan, dia memfoto dengan mudah mengatakan datang ke Mangunan karena kami kaki langit kelihatan waktu itu di atas awan negeri ya, Mas Munir, seperti itu. Ya, apa informasi yang nggak ada Mbak Mahda? Itu di foto jam berapa? Yes. Dan yang terjadi banyak orang datang ke Mangunan siang hari, lah kok isinya jurang kurang lebih. Kecewa. Nah ini konteks itu penting.
Maka kami di UKM itu sekarang coba agar kontekstualisasi itu dikuatkan. Misalnya cara menikmati teh, cara minum kopi dengan kopi yang ribuan tadi kan pasti punya pengalaman kopi yang berbeda. Nah, ini pentingnya di situ agar apa? Bagaimana informasi itu bekerja. Ya, informasi ini soalnya begawe gitu loh, Pak. Jadi bukan Ya. menyajikan kok, tapi bagaimana informasi bekerja. Nah, kemudian selanjutnya ujungnya itu kita geser ke arah sini. Jadi untuk mampu dikomunikasikan. Nah, di sini foto akan mewakili tadi, mampu melakukan satu story, integrasi informasi, sama satu lagi adalah mampu berbicara informasi itu. Ini yang dikejar sekarang. Jadi tidak cukup informasi, Mbak Mada, udah ke sana. Nah, kemudian feedback yang muncul itu sebagai wisdom, pengalaman pelanggan, pengalaman ketika kalau layanan tadi di dalam menggunakan foto, pengalaman ketika Mas Munir foto yang tidak harus digital tadi kan ya. Betul. Itu yang dijual ke situ sebenarnya, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini yang unsur pembangunnya tadi, arsitektur informasi sudah, usability, ya, informasinya didesain untuk sesuatu yang bermanfaat, artinya tidak informasi yang sampah ya. Kemudian interactivity sama dari unsur emosional. Saya berikan contohnya ya. Jadi ini targetnya emosional tadi, sehingga apa? Produk yang kita hasilkan dari foto itu bisa membentuk satu perilaku baru yang diharapkan. Nah, ini diagram state-nya. Jadi yang kita kejar sekarang adalah yang paling kanan, Mbak Mada. Di era experience ekonomik ini, istilahnya experience itu, jadi yang pertama, setiap daripada function itu state. Dan ini dibutuhkan fotografi sekarang. Karena yang dijual itu adalah tahapan menikmati. Yang kedua, harus memorable. Hanya foto, video yang sekarang mudah dicerna. Kemudian yang ketiga, sifatnya personality. Masing-masing punya keinginan, punya kebutuhan, punya satu ekspektasi yang berbeda. Kemudian benar kata Mas Munir, level of duration, terbatas. Ya, jadi harus berkarya dan berkarya terus di situ. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik, yang berbeda. Kalau services itu adalah benefit, kalau di sekarang produk yang dijual itu sensation. Maka foto tadi yang banyak menaruh sensasi kan laku ya Mas Munir ya. Yes, Itu yes, karena di Pak. sini. Ya, benefit itu gini Mbak Mada. Jenengan misalnya ke sebuah warung 15.000 paketnya untuk ayam, 20.000 itu benefit. Tapi kalau sekarang enggak, kono ki sambal bawang enak. Nah itu ya seperti itu. Sehingga masing-masing pelaku fotografi nanti harus mengambil aspek ini. Apa bedanya di foto dia dan dia gitu. Nah, kemudian ini contohnya perbedaannya dan kenapa foto penting. Jadi kopi yang dari 2 sen ketika diubah ini jadi 25. Ini semua butuh multimedia. Sampai terakhir nanti menikmati kopi naik terus. Pengalaman jadi jangan sampai out of context itu di sini. Karena Anda itu memberikan satu konten itu yang lebih larinya ke entertainment, ya, sifatnya edukasional. Ini Mas Munir saya gunakan untuk pendampingan desa wisata. Karena kan kadang itu antara edukasional dan entertainment salah gitu ya. Betul. Sehingga mereka yang tampilkan berbeda. Ya. Ini beberapa aktivitasnya termasuk foto-foto untuk di UKM, ini hasil-hasilnya beberapa ya. Kemudian berikutnya saya tunjukkan yang disebut kinerja. Ini contoh untuk hasil daripada publish satu foto-foto yang menarik tentang pengolahan pasar tradisional. Nah, ini contohnya. Ini harus dihitung sekarang yang sebelumnya nggak ada. Direct impact dengan publish foto orang yang datang ke pasar menghasilkan 35 sampai 40 juta. Akhir sekian. Ya, yang dilupakan trendingnya berapa? Ada 3.000, 5.000, 3.500 posting. Media value-nya dihitung adalah 200. Hingga direct and direct itu 11 miliar setahun. Ini yang kadang di kita khususnya di bidang pemerintahan atau juga di UKM itu nggak pun antara dia dapat langsung dan bagaimana agar produk konsisten dengan konten. Ini ya ada dua ya Mbak. Dulu kan hanya kanan tok ya, kiri ya direct impact. Nah, sekarang juga konten yang dibeli, konten yang dilihat, yang sharing. Kan kalau ada foto bagus sering di-share. Ini juga diukur. Sehingga kalau ini bagaimana omset itu sekarang adalah omset dari valuasi digital dan lebih Mbak Maya untuk ininya walaupun secara cepat semoga ini bisa memberikan wawasan ya untuk kita bukan menghargai bagaimana kita lebih serius di penggunaan konten baik sebagai untuk di produk yang lain.
Baik, terima kasih Pak Eka. Boleh dong teman-teman, sobat kami semua di-applause untuk kedua narasumber kita hari ini. Terus terang saya jadi punya tambahan wawasan, kemudian juga tambah luas juga pengetahuannya. Terima kasih Pak Eka, terima kasih juga Mas Munir ya. Nah, sebelum saya membacakan, banyak banget pertanyaannya, saya lihat ada lebih dari 10 loh. Kalau nanti ternyata tidak bisa semua dijawab dengan tuntas, tas, silakan saya sarankan untuk DM Instagram Munir KW0. Ya, silahkan DM saja. Nanti berkenan Mas Munir boleh share nomor WA, tapi kalau enggak paling aman DM Instagram, nanti tetap bisa dijawab by voice note juga di DM atau di respon ya, melalui pesan diketik ya. Baik Mas Munir, Pak Eka mohon izin saya bacain pertanyaan ya. Seberapa waktu yang bisa menjawab nggak apa-apa, yang penting kita semuanya belajar ikhlas di sini ya, saling belajar. Kemudian tadi pertanyaan udah ya, apakah semua foto yang dari mana yang paling laku? Tadi udah sempat dijawab. Terus Sampun. kisaran cuannya, nah ini Mas, kisaran cuan boleh direspon dong Mas? Oke, kisaran cuannya saya spill sedikit ya. Nanti saya dipikir ria nanti, Mbak. Yes, ini Eh, memotivasi. Tolong gitu yang ya. sekiranya negatif buang Jadi jauh. lakunya seperti ini. Jadi kalau tadi ngomong valuasi, saya sebetulnya sangat-sangat belajar siang ini. Makanya saya selalu pengen ikut workshop itu, kenal atau nggak kenal pembicaranya, saya senang ketemu apa yang disampaikan Pak Eka barusan, itu jadi modal saya ngobrol. Karena saya juga menemani teman UMKM Pak, untuk Desa Ya. Mandiri Budaya juga. Besok besok tanggal 21, lusa ya, lusa ada di Belaga, minggu lalu ada di Hargomulyo gitu. Jadi kendalanya persis sama Pak, kadang teman-teman di Desa Mandiri Budaya itu punya potensi, tapi packaging-nya itu yang mereka, bagaimana sih mengemas ini menjadi aset digital yang menarik sehingga, orang akan ke sana gitu ya. Jadi, tadi saya ikut sekolah juga tuh lihat slide-nya Pak Eka. Anyway, menjawab pertanyaan, nilainya seperti ini Mbak, hanya kecil-kecil, 0,1, 0, gitu. Tapi inilah yang harus dimengerti teman-teman bahwa dunia digital itu seperti halnya marketplace. Memang lakunya kecil-kecil, tapi ada pengalinya. Kali apa? Kali banyak sama kali sering. Karena ini aset digital yang lifetime, selama apapun yang saya pasang di online, ya itu akan selalu terbeli, gitu ya. Itu gajinya Mbak, sebentar aja gitu ya. Nanti kan nggak enak. Screenshot loh, cepet-cepet loh. Gitu. Iya. Jadi penyemangat sih sebetulnya, ya bukan ria, sombong atau berusaha niat pamer. Saya enggak gitu, tapi benar-benar ini ada faktanya, bukti nyata, nggak hanya sekedar ya opini gitu, tapi emang benar-benar dialamin dan diterima gitu. Thank you ya Mas Saya buat sebetulnya sudah menjawab pertanyaan teman-teman ini dalam teks, Mbak. Cuman nggak tahu, saya copy paste ke kolom chat kok nggak bisa. Mungkin dimatikan fitur copy pastenya sama teman-teman. Mungkin, saya bisa sih Pak, Mas gitu pakai ya, paste atau saya yang paste aja. gitu ya. Saya nggak Baik, bisa paste. pertanyaan selanjutnya ya dari Ya, Mbak Salsabila, ngetiknya telaten banget, jadi saya nggak tega kalau nggak bacain. oke, Mas Munir, untuk penjualan foto melalui salah satu web itu kendalanya bagian payment, yes, apalagi untuk yang masih sekolah. ya, Kira-kira ada nggak saran dari Mas Munir seperti apa? oke. Lalu untuk mempertahankan Ini sudah tak tulis jawabannya, jadi eh, menghemat waktu, langsung mhm, saya jawab ya. Mbak Salsabila, satu, kendalanya teman-teman yang usianya masih di bawah 18 tahun adalah tidak bisa bikin PayPal untuk menerima pembayaran uang digital gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya dengan ngonten aja terus, karena uangnya tidak hilang. Uangnya tetap tetap terdeposit earning di, akun, microstock Anda, mau ikut apapun microstock-nya. Nah, kapan itu dicairkan? Nanti kalau jenengan sudah 18 tahun bisa bikin PayPal, gampang, dicairkan langsung bisa. Atau kalau ngebet sekarang mau dicairkan, pakai PayPal-nya siapapun juga bisa, karena PayPal itu seperti halnya nomor rekening. Kita di Indonesia agak belum populer aja mengirimkan email untuk, "Ini kirim ke PayPal-ku," gitu. Jadi, kalau kontennya Mbak Salsabila itu memang sudah bisa dicairkan, itu bisa dilarikan ke PayPal-nya siapa saja yang usianya sudah di atas 18 tahun. Terus motivasinya, gimana mempertahankan kestabilan mempertahankan kestabilan penjualan, kira-kira ada tambahan motivasi enggak? Mengingat self project, jadi saya tidak bisa punya penghasilan tetap. Banyak orang menggunakan sosmed itu hanya untuk konsumtif. Selama ini teman-teman pakai Instagram, pakai YouTube, pakai Reel, pakai TikTok, itu hanya nge-share kehidupannya dia gitu.
Padahal yang dilakukan oleh microstock atau stock fotografer itu ya kita motret, kita ngupload juga seperti teman-teman nulis hashtag juga gitu. Hanya kita nguploadnya di situs website Microstock. Kalau nanti sudah muncul ada watermark-nya, barulah kita upload ke sosmed. Sebetulnya jalannya sama kan. Teman-teman sudah melakukan apa yang kita lakukan. Hanya teman-teman nguploadnya langsung di sosial media. Yang didapat apa? Yang didapat kan cuma paling like, komen. Iya. Kalau komennya kita nggak seret, kita malah jadi nggak berteman lagi. Kita ngeblok gitu, macam-macam gitu ya. Jadi terus tadi apa jenis pengambilan, style fotografi dan lain-lain. Kadang saya pengen jual foto hasil jepretan tapi kurang pede. Upload saja karena di luar sana kalimat ini bisa diingetin sama teman-teman. Foto sejelek apapun pasti ada yang beli aja, ada yang butuh. Sebaliknya, foto sebagus apapun ada saja orang yang nggak suka. Jadi kalau Anda punya niat jualan foto, posting aja, nggak usah nyerah gitu. Sekarang saya punya 4.000 konten. Orang-orang pada ngomong, udah 4.000 konten foto. Itu sedikit. Ada salah satu siswa kelas Microstock saya itu teman dari Pekalongan, dia ibu-ibu. Kontennya sampai minggu lalu itu sudah 31.000. Gitu. 31.000. Padahal dia ikut baru berapa tahun gitu. Iya, Sehari ada 31.000. maksimalnya nggak? Nggak ada maksimalnya. Batas maksimalnya itu koneksi internet yang teman-teman pakai. Gitu. Next question. So, Mas Firdaus nanya gimana cara menilai hasil foto itu bagus atau enggak? Oke. Dari konteks apa dulu? Kalau dari lomba, maka foto itu tersortir itu biasanya satu, temanya masuk apa enggak. Itu ya. Baru lainnya sisi teknis. Kalau ditanya foto bagus apa enggak, ke saya foto bagus itu yang seperti apa? Buat saya simpel aja, foto bagus itu yang jadi duit, selesai. Gitu ya, sekejam itu kalimatnya. Tapi kalau dalam ranah fotografi paling umum adalah foto bagus itu adalah foto yang dibuat atau diciptakan sesuai dengan tujuan. Kalau jenengan punya tujuannya tertentu menghasilkan foto dan fotonya sesuai dengan tujuannya, ya fotonya bagus. Informatif. Tadi sudah disinggung Pak Eka. Foto tidak hanya soal bagus saja gitu, tapi kontennya, konteksnya juga harus berisi. Maka itu balik lagi kalimat ya, foto bagus akan disebut bagus kalau sesuai tujuan fotonya dibuat. Kayak gitu. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan jawabannya sebenarnya mirip ya tentang bagaimana tadi untuk bisa join di webnya gitu ya. Ya, Kemudian linknya sudah saya send di atas Pak Saleh. bawah. Terus berbayar atau enggak untuk pendaftarannya? Gratis ya. Yes. Kemudian foto lewat HP pun tidak menjadi soal ya. Yes. Terus termasuk pertanyaan tadi saya nggak baca pengirimnya ya. Kalau foto kita mirip-mirip sama orang lain, apakah hak ciptanya cukup sensitif atau membaca hal tersebut atau tidak? Foto jauh lebih aman ketimbang logo. Saya motret jenengan motret paling gampang dicari di Microstock itu foto awan. Foto awan, langit biru ada awannya jangan potret itu banyak dicari orang. Saya memotret 100 foto yang sama, jenengan motret 100 foto yang sama di bawah langit yang sama. Kita berdiri jejer yang sama, itu sudah dikategorikan foto yang berbeda. Tapi kalau kita upload, kemudian foto kita tuh mirip-mirip, nanti ada alasan penolaknya, namanya similar content. Gitu. Cuman kalau saya motret misalnya Taman Sari gitu, di titik yang sama, besok ada orang yang motret di titik yang sama juga dengan lensa yang milimeternya sama. Itu sudah dianggap berbeda. Shifting sedikit sudah berbeda. Gitu. Tapi kalau logo ada unsur-unsur kesamaan, garis, lengkung segala macam langsung kena reject karena ini dianggap plagiat gitu. Foto agak lebih aman. Juga berkaitan tentang izin ya. Kalau dalam foto itu ada beberapa orang, apakah perlu model rilis untuk semua model atau satu foto aja, Mas? Ada dua tipe yang di Microstock itu, tipe pertama komersial, tipe kedua editorial. Tipe pertama komersial itu kalau foto teman-teman dijual dan nantinya boleh digunakan untuk penggunaan apa saja, maka itu harus ada model rilisnya. Kalau fotonya itu hanya dipakai untuk editorial, itu tanpa model rilis. Sekarang kalau fotonya kayak gini, gimana mau bikin model rilisnya? Orangnya segini, mosok iya satu orang saya mintain lembar tanda tangan, kan nggak mungkin gitu. Jadi foto kayak gini boleh dan bisa dijual
dan kita tetap mendapatkan payment atas penjualan foto ini. Tapi peraturan dari penjualan foto ini adalah for editorial use only. Artinya pembeli foto ini hanya boleh dan hanya bisa pakai fotonya untuk keperluan editorial, ilustrasi artikel, newsworthy. Jadi misal ada koran, ada majalah menulis tentang event ini tentang gerbek maulud gitu ya. Gerbek maulud itu rebutan gunungan bla bla bla, ilustrasinya foto ini, itu boleh. Tapi kalau Magdalena Cafe gitu ya, Magdalena Cafe bikin foto iklan, iklannya ini, ikonnya ini, foto ini, nah itu yang boleh. Penjual fotonya kena sanksi apa enggak kalau fotonya dipakai kayak gitu? Penjual fotonya enggak kena sanksi, website-nya enggak kena sanksi. Yang kena sanksi kan pembelinya menggunakan foto yang seharusnya untuk newsworthy digunakan untuk komersial, kayak gitu. Oke, Mas, pertanyaan menarik dari Mas Didi ya. Mas Didi tadi menuliskan, "Saya ngambil foto berkali-kali tapi kok ditolak ya sama Shutterstock," gitu ya. Oke, Ambil gambarnya pakai HP katanya. oke. Biasanya, memotret pakai HP itu kendalanya karena jenengan motret di, ruang tempat yang ada shadow-nya, ada gelapnya. Pakai HP itu sensitif ditolak karena tidak fokus ataupun, noise. Maka tipsnya jepret pakai HP nggak apa-apa, karena jepretan saya dari 4.000 konten itu sebagian besar dari HP malah, bukan dari kamera gede. Contoh Mas Didi tadi, misalnya ambil foto-foto yang gampang-gampang aja gitu, yang cahayanya melimpah, nggak usah ada shadow, kayak gini. Rata-rata saya tahu sih, rata-rata HP pasti ditolak karena, noise, karena nggak fokus. Jadi, pertama coba motret yang ketersediaan cahayanya itu melimpah, jangan motret yang ada shadow-nya, aman pasti. Baik. Kemudian pertanyaan dari guest yang menanyakan secara khusus untuk menentukan tarif jasa sebagai fotografer, mengingat guest ini masih pemula. Nah, Oke, gimana cara menentukannya? tarif jasa, gampang, ongkos produksi aja. Nah, terus ongkos produksi minimum berapa? Jenengan ongkos produksi berapa? Punya biaya bensin ke lokasi, punya, hari itu harus jajan berapa, masukkan biaya produksi. Maka hari itu tarif terkecil yang bisa Anda tentukan adalah segitu. Nah, kadang ketika seseorang sudah menjadi profesional, ada satu slot yang lupa dimasukkan dalam budgeting. Apa itu? Biaya penyusutan alat. Teman-teman fotografer itu biasanya kalau harganya sudah naik, sudah bisa bikin paketan tinggi, kemudian mereka dapat rezeki, yang dipikirkan adalah upgrade alat, gitu ya. Sementara di setiap pekerjaannya itu harusnya ada penyisihan budget yang namanya penyusutan alat. Untuk apa? Suatu saat kita kan nggak pernah tahu kamera yang kita pakai rusak kapan, berhenti kapan. Kalau kita, "Mas, tapi kan ini alatku sendiri," masukkan sebagai biaya rental gitu. Kalau kita motret hari itu, ya masukkan biaya hari ini untuk rental, sehingga besok kalau kenapa-kenapa, saya punya saving, saya punya cadangan untuk me-revenue kamera saya. Oh ya, ada biaya untuk penyusutan alat. Kayak gitu. Siap. Ini juga pertanyaan yang agak mirip sih ya tentang tadi memotret, kaitannya tentang menentukan harga plus skill ya, tanpa Ya. menjatuhkan harga diri. Nah, atau merusak harga pasar, wah jadi merasa bersalah gara-gara nentuin harga ya. Tapi semoga enggak lah. Tadi jawaban ini semoga menjelaskan. Ya. Kemudian Sakwili bertanya, kalau menjadi fotografer apakah kita harus fokus dengan satu tema saja, semisal tema alam, Oke. atau kita perlu memotret semua objek yang dirasa menarik untuk difoto? Oke. Saya kalau ditanya idealis, saya tuh senangnya motret black and white. Idealis ya. Motret black and white, motret human interest, landscape itu saya senang. Tapi masuk komersial kan tidak bisa begitu. Ternyata foto-foto saya yang digemari itu foto tentang budaya, foto tentang candi, foto tentang makanan tradisional, gitu. Kalau jujur-jujuran, saya tidak telaten motret wedding gitu. Tapi nilai komersialnya ada di situ, kenapa enggak? Maka kalau ditanya, kalau mau jadi fotografer harus fokus ke satu genre atau banyak genre. Itu sama seperti Anda mau buka warung makan. Mas, saya mau buka warung makan. Saya jual satu masakan atau berbagai masakan. Nah, ada tipe warung yang warung Tegal, isinya Anda mau nyari sayur, mau nyari oseng, mau nyari lauk, apa aja ada. Ada warung yang isinya cuma jual soto. Soto aja udah nggak ada yang lain gitu kan. Yang laku yang mana? Nah, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu.
Saya tipe yang kalau punya warung, saya itu isinya warung Padang ada, soto ada, gudeg ada gitu. Kalau di fotografi saya itu semua tak potret gitu kan. Gitu kan. Maka sama seperti tadi pertanyaan Mbak Dewi ketika di awal kita mulai, "Mas senang musik apa?" Saya musik semua senang, asal itu enak dinikmati. Begitu juga motret. Maka, eee, saya berani bilang bahwa saya sampai detik ini motret belum pernah bosen. Karena ketika bosen, saya nyari challenge baru. Challenge baru apa? Ya saya motret yang saya belum pernah motret. Underwater, ya underwater saya nyebur motret underwater. Ngedrone, ya saya ngedrone motret. Motret dari, helikopter untuk pekerjaan, ya saya motret dari atas. Motret makro, ya saya nyoba motret makro. Jadi saya nggak pernah bosen. Iya iya iya. Jadi ini menolong untuk kita selalu variatif ya Mas, dinamis ya? Yes. Iya, sepakat sepakat. Berarti kalau ibarat toko itu kan ada tos serba, kalau Mas Munir nih fos serba ya, foto serba ada ya? Atau serba Heeh, multiple gitu saya. fos serba multiple. Mas, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip pertanyaan dari 2 partisipan, yaitu Ya, Mas Salahuddin Muin dengan Mas Imam Nugroho. Gimana cara menyusun atau konsep strategi branding, termasuk juga cara menguatkan personal branding untuk memasarkan produk atau jasa kita? oke. Banyak orang menuju ke pertanyaan ini, tapi orang lupa. Lupa apa itu? Portfolionya belum banyak dan belum tertata bagus. Portfolio itu kita nggak perlu ngoceh banyak-banyak kok. Kalau orang sudah ngerti portfolio kita, akan ada orang yang menceritakan kita ke orang lain. Kadang kita ketemu orang kedua, dia bukan calon customer kita. Kadang saya ketemu Mbak Magdalena, Anda bukan customer saya. Tapi gerbong di belakang Mbak Magda, gerbong di belakang Pak Eka, itu yang jadi customer saya. Nah, orang lupa bahwa ketika dialog begini, mereka langsung serta-merta pengennya instan. Wah, saya kalau ketemu sama Pak Eka, ya Pak Eka lah customer saya, calon customer saya. Kalau Pak Eka tidak menghasilkan apa-apa, ya saya pergi. Semua berpikiran seperti itu. Maka bagian dari branding adalah melihat celah komersialnya tidak hanya dari orang kedua yang kita temui. Orang ketiga, keempat, dan orang ke-1000 di belakang orang kedua yang kita temui, itulah potensial customer kita. Jadi saya tidak akan membawakan dengan teori branding yang bahasanya muluk-muluk gitu, karena memang saya tidak sekolah di sana gitu ya. Tapi, bahasa yang paling gampang, sekarang sih ngomong branding, sekarang ngomong personal branding dan sebagainya. Saya akan kembali ke definisi paling gampang aja zaman dulu, getok tular, gitu. Getok tular, saya nggak perlu iklan gitu ya, saya nggak perlu bikin banner, saya nggak perlu punya website untuk mengiklankan apa yang saya bisa. Saya ketemu Pak Eka sekarang, terus saya melihat apa yang dipresentasikan Pak Eka dan saya senang seperti itu. Next time, besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, saya ketemu orang yang butuh, "Mas, bisa nggak carikan pendamping bicara untuk Mas Munir yang ngerti tentang UMKM segala macam." Nggak ada yang lain di kepala saya, "Oh, Pak Eka, saya pernah tahu bla bla bla," gitu. Next time Mbak Magda, Pak Eka ketemu orang, "Mas ada nggak fotografer yang bisa semuanya, motret ini bisa, itu bisa." Oh, nggak ada lain dengan kecuali nama saya. Saya boleh GR gitu karena di ruangan ini hanya ada saya gitu ya. Kayak gitulah branding branding itu sebetulnya membuat karya kita, tersounding gitu. Kemarin saya sempat sempat menyampaikan salah satu slideshow, seperti ini Mbak Magda. Semoga semoga tidak lama aku menayangkannya ya. Tapi ini sebetulnya sudah dijelasin sedikit, disenggol sedikit oleh Pak Eka tadi tentang bagaimana sih sebuah awareness ditampilkan gitu ya. Share screen, cep cep, gitu. Kemarin, minggu lalu waktu saya menyampaikan materi ini di teman-teman UMKM di, apa, Hargomulyo, saya menyampaikan tidak dengan bahasa seperti ini. Saya menyampaikan, "Coba teman-teman UMKM punya produk, Mas, iya Mas, kita punya produk tapi kita susah jualan." Satunya, pakai awareness, "Duh Mas, awareness saya kurang ngerti, awareness itu apa?" Oke, saya tutup slideshow-nya, saya tutup slide ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah nggak jenengan di rumah, kemudian, Anda tahu mau beli bakso, tanpa keluar rumah, Anda tahunya dari mana? Semua serempak satu ruangan, dari ting-tingnya Mas. Nah itu dia. Dari ting-tingnya, dari tukang bakso mukul mangkok, itu kan awareness. Dia menunjukkan bahwa dia eksis, ada. Ini loh, aku jualan bakso, aku penandanya ini. Maka itu yang perlu kita lakukan, jasa apapun yang teman-teman lakukan di fotografi,
atau jual produk apapun, awareness itu perlu. Awareness butuh apa? Butuh foto, butuh video, butuh grafis. Maka besarkanlah dulu foto, video, grafis yang Anda punya menjadi portfolio yang menarik, sehingga biarkan gaungnya itu lari sendiri tanpa Anda harus capek. Gitu. Aduh, maaf panjang Pak. Saya Siap. sela dulu untuk pertanyaan dari Mas Puji Santoso di Fabaik kita yang tercinta ya. Untuk Pak Eka ini pertanyaannya. Pak Eka, untuk membuat konten ideal atau membuat konten idealnya goals yang dituju apakah harus trending topik atau viral? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dikirim juga untuk Mas Munir dari Mas Puji Santoso. Untuk upload foto atau konten sebelumnya Mas Munir lakukan riset pasar dulu nggak? Atau diserahkan ke pasar gitu aja untuk respon? Iya, silakan Pak Eka. Oke, yang pertama saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Munir ya, bahwa sekarang itu eranya bukan customer ya Mas, tapi consumer. Betul. Consumer itu kan sering ya Mbak ya, kalau anak-anak muda itu ngomongin Tesla, BMW, mobil mahal, padahal dia nggak membeli, itu kan consumer. Bahkan mengikuti terus Mbak ya. Ya misalnya apa, karena mimpinya setinggi langit, jadi mereka bicara mimpi-mimpi mereka. Nah, ibu-ibu kan kadang baju tas itu ya, jadi di apa didiskusikan walaupun belum tentu membeli itu. Nah itu contoh consumer ini yang menjadi tren di era sekarang, era digital dan era-era untuk membagi pengalaman walaupun itu masih di level konten. Sehingga untuk menjawab yang Mas Puji tadi, yang penting itu tujuan utamanya bukan sekedar trending atau viral yang disebut sukses, tetapi misi daripada apa yang mau disampaikan itu sampai. Itu penting. Karena kalau itu nanti sampai akhirnya katakanlah di bidang wisata atau UKM itu pengalaman experience menikmatinya benar, itu otomatis nanti dia akan cerita kepada yang lain ya. Misalnya ambil contoh ya Mbak Mahda ya, kalau saya di Solo itu kan ada orang makan tengkleng. Saya punya temen ini lucu banget. Tengkleng kok makannya kayak di restoran pakai sendok garpu, pasti nggak pas itu ya. Gitu. Akhirnya dia nggak bisa menikmati itu gitu. Akhirnya kan contoh ya beberapa hal itu yang perlu dilakukan semacam apa tadi itu yang 3 tadi ya, antara konteks, user sama konten itu pas ya, match gitu. Yang pertama kali memastikan apa yang menjadi misi kita dalam foto itu nyampe ya, itu baru nanti di maintenance terus, ujung-ujungnya itu biasanya nanti menjadi viral gitu ya. Nah ini yang menarik, yang membedakan era sekarang dan dulu adalah keterlibatan daripada konsumer kita itu untuk menjelaskan dengan cara-cara mereka untuk beberapa konten yang kita bangun. Bahkan ada info ya, Instagram kan dulu nggak didesain untuk jualan, hanya ketika masuk Indonesia jadi jualan, itu kan ceritanya seperti itu. Karena kan ada perubahan perilaku yang berubah, akhirnya feedbacknya itu sistemnya yang diubah. Termasuk TikTok dulu nggak untuk jualan, sekarang juga untuk jualan. Jadi saya kira dinamika yang terjadi, sehingga bagaimana ketika kita mengikuti karya kita itu bisa mampu mendorong pengalaman baru bagi konsumer kita yang menikmati konten kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Tadi pertanyaan untuk Mas Munir ya. Ya, apakah perlu riset pasar apa enggak? Kadang perlu, tapi lebih banyak tidak. Kalau di salah satu Microsoft Shutterstock itu ada namanya linknya shortlist. Shortlist itu adalah foto-foto yang akan laku di bulan depan atau di bulan-bulan berikutnya. Jadi kita sudah dikasih guideline. Nih, bulan depan atau 2 bulan ke depan yang akan laku foto-foto jenis tipe kayak gini. Jadi kamu upload-lah kayak ginian gitu. Nah, saya termasuk yang tidak ngikutin itu. Saya wis hajar tuh, seperti orang kalau ibarat saya nggak ngerti ilmu pedang gitu ya. Saya nggak ngerti ilmu pedang nih, tutup mata aja, tutup mata, pokoknya pedang saya ayunkan kemana-mana. Kalau nyabet ya syukur, kalau enggak ya nyabet terus gitu. Nah, dari nyabet syukur, kadang kosong, kadang nyabet lagi, kita jadi belajar, oh ternyata foto yang akan laku niche-nya kayak gini nih. Foto-foto jajan tradisional, jajan pasar tradisional, foto baju adat, foto wedding tradisional, itu termasuk yang banyak dicari dan stoknya itu miskin, stoknya itu minim banget gitu. Maka taunya dari mana? Ya taunya ketika saya upload foto yang asal-asalan aja tentang makanan tradisional, ternyata laku loh. Gitu. Foto asal-asalan tentang baju adat wedding, ternyata laku gitu. Wah, kayak gini tinggal digas. Maka ketika kayak gini trennya, oh orang pada mulai ikut nih upload snack tradisional, makanan tradisional. Maka kita harus naik level. Kita benerin fotonya supaya menarik. Kita bikin gaya-gaya cara berpikir graphic designer gitu.
Contoh nih, bagaimana caranya? Misal kita ngelihat sekarang center saya ada di frame ini kan tengah nih, Mbak Magda juga di tengah. Kita dulu kalau angle fotografer motret sesuatu misalnya makanan ya pasti di tengah. Tapi, kita juga harus berpikir graphic designer pengennya nggak begini, pengennya makanan juga kadang ada di kiri, kadang ada di kanan. Supaya apa? Supaya ada space texting space untuk texting gitu. Maka satu makanan yang sama kita bisa upload menjadi 4 yang berbeda. Nah, cara berkembangnya seperti itu sih, Mbak. Baik, demikian ya Mas Puji tadi yang nanya ya. Terima kasih dari Diva Baik, Mas Puji Santoso. Lalu pertanyaan, ini ada testimoni dari Mbak Mita atau Kak Mita ya. Saya udah coba jualan di Shutterstock sebulan ini. Yes, Alhamdulillah loh Mas, sudah laku 2. Nah, jos banget. traktir ya. Apakah ada link YouTube Mas? Mungkin ada link YouTube Mas jika Tadi upload sudah saya konten post video. di link sih, tapi YouTube saya isinya cuman saya ngoceh-ngoceh doang. Jadi kalau dirasa bermanfaat, monggo diikuti, kalau enggak boleh ngobrol saya di Instagram saya gitu. Oh iya. Apakah channel YouTube-nya sama? Munir KW0 atau beda? Misbahul Munir gitu ketemu, Mbak. Itu linknya sudah ada Oh, di situ kok. oh iya. Oke. Saya belum cek Ada yang di chat bagian. kalau chat. Oke. Kasih. Kemudian agar konten kita bisa diklik, bisa dilirik, bagaimana Om? Apakah ada teknik khusus? Agar konten kita itu dilirik, maka keyword atau kata kunci yang harus disertakan atau disematkan oleh teman-teman juga harus pas. Jadi agak sedikit berbeda dengan hashtag-hashtag yang dibuat di postingan Instagram. Orang upload di Instagram, cantumin hashtag macam-macam, pokoknya trending kan gitu kan. Yeah. Pokoknya trending, cantumkan hashtagnya itu. Fotonya apa, hashtagnya apa. Yang penting biar naik aja trending. Di Microsoft nggak bisa. Karena di Microsoft itu foto kita bagus saja belum cukup. Keyword-nya harus sesuai. Supaya orang kalau ngetik keyword, yang muncul foto kita. Kalau foto kita sudah muncul, maka itu sudah satu langkah untuk foto kita dilihat. Kalau sudah dilihat, maka satu langkah untuk dibeli. Kalau ketemu saja tidak, maka dia tidak akan diklik untuk dibeli. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah teman-teman buka foto-foto populer di Microsoft, apapun itu. Lihat hashtagnya. Bagaimana sih sebuah foto populer itu hashtagnya dibuat. Tadi berkaitan dengan pertanyaan itu, ada yang nanya tadi, Mas, di IYM pernah laku kah? Gitu. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena di IYM itu ada Microsoft yang paling susah laku, Mbak. Gitu. Ya. IYM Dari Dian Galih ya. makanya saya selalu nge-share, silakan uploadnya ke Shutterstock aja, yang gampang-gampang dulu. Harganya memang murah, tapi gampang approve dan gampang laku karena marketnya besar. Di IYM itu sangat susah laku gitu. Cuman kalau laku agak lumayan. Nggak mungkin ya, Gitu. karena tetap ada kemungkinan walaupun hanya kecil. Yes. Nah, di IYM sendiri mainnya tidak quantity, mainnya adalah quality. Karena IYM itu menjualkan konten kita untuk Getty Image dan menjualkan konten kita ke Alami dan menjualkan konten kita ke Adobe Stock. Jadi dia kayak makelar. Maka Dan itu seleksinya resolusinya jadi besar, butuh kapasitas dan internet untuk mengupload juga besar. Apakah begitu? enggak, kita hanya cukup upload ke IYM aja. IYM lah yang akan mempromot ke Microsoft yang lain. Contoh misalnya konten saya di IYM ini. Saya memotret upacara tradisional Kasodo di Bromo gitu. Nah, ini di Shutterstock ini ditolak nih. Karena alasannya kurang tajam, alasannya noise, alasannya kabur lah bla 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 gitu. Ditolak di Shutterstock, saya upload ke IYM. Sama IYM dijualkan ke Getty gitu. Dan kalau biasanya di Shutterstock itu per foto terdownloadnya hanya 0,1, 0,1, 0,1 itu 0,0 sekian dolar lah. Di IYM agak lumayan. Di IYM untuk per downloadnya foto ini saya pernah dapat segini, Mbak. Wow. Gitu. Wow. Nih, ini per downloadnya. Jadi Nah. IYM susah laku memang, tapi kalau laku ada itu agak seger lah ketimbang Microsoft yang lain. Ada testimoni juga dari Mas Ricky Muflih ya. Saya sudah ada 2 yang laku loh Mas di IYM, tapi harganya kayak di Shutterstock. Semangat ya. Semangat, Mas. Jadi berarti pembelinya itu memilih foto jenengan yang standar license, bukan yang namanya enhanced license gitu. Kalau yang standar license
ya harganya ya pahit lah ya kayak 1,0 0,0. Tapi lagi-lagi bisnis digital kan begitu, kali banyak kali sering. Iya. Ya, semangat Mas, masih mending laku, banyak loh yang nggak laku. Nah itu dia. Kalau orang Jawa menghibur diri cari yang Iya, downline isi yang lebih bejo. sengsara gitu ya. Ya. Saya bejo itu downline yang lebih sengsara bahasa MLM-nya. Dan mohon maaf kali untuk kan udah ngetik tapi nggak kebaca. Gimana Pak Eka? Silakan. Udah apa Mau beri kesimpulan silakan Pak Eka. mungkin ya dari Mas Munir dulu. Oke. Baik, kesimpulan sedikit ya Mas. Yang pertama, mengubah dari hobi fotografi menjadi profesi itu memang tidak gampang karena akan ada tasking-tasking yang mungkin di dunia hobi dengan tidak pernah mengalami, mengurusi tamah-tamah ke klien, mengembangkan network dan seterusnya kan di hobi nggak ada. Hobi itu isinya cuma saya melakukan sesuatu yang saya senangi, dibayar atau nggak dibayar saya senang. Ketika shifting seperti maka Anda perlu tameng yang lebih kuat bahwa ada halal di dunia hobi, di dunia profesi. Itu yang pertama. Kedua, hanya dengan microstock atau jualan foto online banyak sih yang di-reject atau belum laku dan seterusnya. Nggak apa-apa, di-reject ikuti saran rejectnya, upload lagi. Nah, upload terus seperti Anda upload di Instagram kan Anda nggak pernah mengeluh juga, kalaupun nggak ada yang komentar. Gitu ya, nggak ada yang komentar itu analoginya seperti nggak ada yang lirik kalau di dunia komersial, kira-kira begitu. Jangan dihapus, biarin kayak gitu, maka jangan belajar dari marketing. Oh foto kayak gini kurang disukai sama audiens, kayak gitu. Terus terakhir, ya setiap orang itu pasti punya jatah untuk jatuh. Nah jadi kalau sekarang jatuh nggak apa-apa, lagi ngabisin jatahnya gitu. Besok supaya bisa berdiri dan nggak jatuh-jatuh lagi. Ya, gitu Mbak Magda. Commit. Iya, baik. Ya. Terima kasih Mas Munir. Mas Munir, saya beri PR, tolong bantu saya pilih 3 nama ya. Oke. Sambil pilih 3 nama, Pak Eka boleh Siap. silakan beri konklusi, Pak. Iya, di tempat saya Pak Eka nge-lag sepertinya ya. Oh iya, baik ya sudah tidak apa-apa. Semoga kesimpulan dari Mas Munir bisa merangkum semuanya ya. Dan saya ingatkan yang belum mengisi link presensi segera sesaat kita akan ketahui siapa 3 nama yang beruntung untuk mendapatkan giveaway ya dari Mas Iwan Zainuri. Saya mau kasih pantun dulu untuk kedua narasumber kita. Ikan mujair warnanya putih, Mas Munir, terima kasih. Iya. Ikan beta, ikan manyun, Pak Eka matur nuwun. Iya, walaupun Pak Eka nge-lag nggak apa-apa. Pantunya bergetar di hati. Ya ketemu Mas 3 nama? Ya, sudah. Yang pertama tadi Mbak Salsabila. Asik. Yes. Yang kedua, yang sudah laku jualan 2 tadi siapa? Mbak Mita. Mbak Mita ya? Yes. Oke. Yang ketiga 3 orang ya? Betul. Yang ketiga Mas Puji Santoso. Mas Puji Santoso dari Diva Baik. Oke. Yes. Sekali lagi terima kasih Mas Munir. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, sukses, sampai ketemu di lain kesempatan yang lebih seru pastinya ya Siap. Mas ya. Oke, Mbak. Terima kasih semuanya. Pak Eka juga terima kasih. Boleh kita beri aplaus untuk kebersamaan kita. Dan saya akan ingatkan kembali ya bahwasanya kita akan ketemu di program Digitalk sesi yang kelima pekan depan. Nah, berarti harinya tetap hari Rabu, jamnya sama. Ajak Mungkin teman-teman narasumbernya Mas Munir lagi nih terkait pembuatan PayPal Aid. Minggu depan kan saya di Padang, Mbak. Jadi online-nya dari 2 minggu lagi. 3 minggu lagi. 3 minggu. Siap. Kejar terus pokoknya. Tapi sambil teaser boleh lah ya, sambil teaser karena terkait sama Digitalk yang sebelumnya tentang pembayaran QRIS gitu ya. QRIS ya. Ya, jadi ada teman-teman UMKM ini sekarang kan kita mendorong supaya teman-teman semuanya memakai QRIS, uang digital. Nah, problemnya adalah ketika teman-teman UMKM pakai QRIS, biasanya mereka itu butuh dananya itu akan instan, sehingga mereka aduh males Mas pakai QRIS karena uang digital ini susah. Saya butuh jualan hari ini, nanti sore saya mau pulaan lagi untuk bahan jualan besok pagi gitu. Jadi saya dan salah satu produk QRIS terbaru dari Telkom, kita sedang mengawali startup sebuah QRIS supaya uangnya yang masuk itu langsung instan. Detik itu juga masuk ke tabungnya teman-teman UMKM. Jadi kalau selama ini QRIS itu ada penundaan berapa jam atau bahkan
1 kali 24 jam, tapi QRIS ini bisa instan. Kenapa bisa instan? Nanti simak di Digitalk selanjutnya gitu ya. Berarti hampir confirm nih Mbak C. Udah ada teasernya nih Mbak. Alhamdulillah ya, Yeay. semoga diberi kelancaran kesehatan buat semuanya. Pak Eka, matur nuwun Pak. Oke, Mbak. Saya beri pantun, Pak Ekanya tadi buru-buru ini, buru Enggak. keluar. Ada apa? Jaringannya ada problem sebentar. Oh iya, Ya. nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak Baik apa. Pak Eka, kita tadi sudah mengakhiri kebersamaan hari ini dan tentu saja sekali lagi terima kasih buat semua pihak yang sudah mendukung acara ini, spesial tadi buat Pak Eka, juga Mas Munir dan semua partisipan yang sudah bergabung ya. Sekali lagi terima kasih. Mbak Rara Matane Sipit, Kula Magda nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak warahmatullahi Waalaikumsalam. Magda, Mas Munir, Pak Eka.